Ini kemarin minggu ini ada 18 orang. Hari Selasa itu udah masuk 18 orang rencananya. Kemudian hari Jumat itu ada 6 orang. Hari Sabtu itu rencana ada tambahan 5 orang lagi. Kemudian minggu depan di hari Selasa nanti ada tambahan 15 orang. Jadi memang kalau untuk material mungkin yang ditakutkan Pak Richard untuk di lantai 5 ini untuk tenaga kita sudah banyak. Kemudian material bata merah, pasir, semen masih terpenuhi, cuman memang sekarang kekurangan kita di manpower, Pak. Sudah kita sudah di sounding dan juga kita sudah jadi prioritas, Pak. Ini nanti ini sekarang kantor kita sudah pindah, Pak. Nanti ini habis rapat kan Pak Laman juga mau pindah ke kantor yang baru, Pak. Di lantai 2. Ini untuk waterproofing untuk lokasi-lokasi toilet sama ini Pak. Mungkin buat jadi bahasan di sini juga Pak terkait sama ada teras Pak, ada teras di lantai 2 di A1 JK, kemudian teras di lantai 3 1 IK sama teras 4 aksen 7L ini dia sudah ada lubang RD, cuman yang di A1 ini A1 yang di lantai 2 sama lantai 2, 3 dan 4 ini ada teras. Nggak tahu kemarin secara lisan mungkin dari Pak Laman menyampaikan oh itu nanti akan diadakan RD ya, harus ada RD dan sebagainya. Ini kan kalau di gambar awal kita nggak ada karena itu area terbuka juga. Kemudian makanya di sini akan saya masukkan juga itu area wet area. Jadi termasuk area yang akan kita waterproofing juga. Nah ini cuman untuk gambar instalasi ataupun tambahan nanti kalau di teras itu ada RD itu kan di awalnya nggak ada Pak. Mungkin nanti minta jelasannya sama jalurnya nanti nyambungnya kemana itu sih Pak. Oke, ya Pak. Kemudian ini untuk remaining work mungkin hari ini kita ada pengecoran di area sini Pak, area depan yang memang ada kerja tambah ya harusnya kalau di struktur kan memang ini dia hanya betonnya kan area di sini saja. Jadi ini nanti yang area segitiga ini udah kita cor semuanya. Ini ada yang beberapa yang memang belum kita cor. Kemudian ini untuk pekerjaan jalan PR kita sih Pak, masih ada PR kita lagi pindah kantor juga, kemudian nanti akan kita kerjakan area sini. Ini beberapa item-itemnya ya, mungkin kalau memang ini saya mengikuti kalau digambar mungkin detail-detail untuk susunannya belum ada, ini saya ngikutin dari BQ ya, dari BQ dari hasil West Coast 30 cm, kemudian sirtu kelas C CBR lebih dari 6%, baru masuk batu pecah kelas B CBR 80% yang area ini. Kemudian yang ini kemarin mungkin dari Pak Richard menyampaikan di sini akan diganti dengan paving ya. Kemudian yang area ini kita sudah finish dengan beton, tinggal finish aspal hot mix tebal 4 sampai 5 mili Pak. Area ini kalau mau sesuai ini pemadatan terus lebih dari nah kalau di Gilas ini kan saya ada tipim-tipim. Ada tipim. Boleh Pak. Ini ada tipim semua sama gedung ini koneksi semua. Kalau ini kan kalau paving kan nggak jadi. Iya, paving kan. Paving kan paling cuma pola juga nggak terlalu, ini stempel kecil. Iya, enggak. Kecuali yang ini butuh pemadatan Pak. Ya, ada seperti ya. Ini Pak untuk target-target sisa fasad Pak ya. Target sisa fasad yang ini mungkin 1-2 hari ini selesai yang area sini untuk area plesteran. Area plesteran, kemudian ini kita sedang pasang scaffolding, yang sini juga sedang pasang scaffolding. Ini startupnya terlambat untuk area ini. Kemudian pasangan bata merah ini juga terlambat dari rencana yang sudah saya buat. Kemudian ini yang disampaikan bahasan yang kemarin Pak untuk yang area GRC ini jadi dihilangkan berarti Pak ya untuk area GRC. Ya. Ya Pak Yayan, sorry Pak, saya komen bentar Pak. Kan ini kita ada keterlambatan dalam hal plesteran Pak, plesteran acian ya. Mau nanti ketika mau sealer Pak, tolong
kelembaban dindingnya tolong dicek Pak ya. Bapak ada alatnya nggak Pak ya? Ya, Pak. Takutnya ini nanti setahun langsung pada itu semua tuh, pada bercak-bercak semua tuh Pak. Kita Ya. ngejar waktu nih Bapak nih. Kemarin saya breakdown dari target-target ini Pak. Memang minimum saya masuk chat itu 2 minggu setelah acian. Jadi memang yang awal tadi saya sampaikan saya butuh tambahan waktu karena terkait sama fasad keluar juga Pak. Itu sih Pak. Bapak ada alatnya nggak Pak buat cek itu Pak, kondisi kelembaban? Nanti saya minta dari vendornya chat Pak. Coba nanti saya Ya, minta dari vendornya. boleh Pak. Sebelum mulai, ini buat Bapak aman juga kan. Bapak kan ada setahun pemeliharaan. Daripada ntar ngecatin lagi semua kan bercak-bercak, mendingan juga diamankan gitu Pak. Buat kami juga setelah pasca pemeliharaan kan juga takutnya setelah 2 tahun, 1,5 tahun udah bercak semua tuh Pak, takutnya. Ya Pak ya. Ya, Tolong itu sebelum baik, dimulai sealer tolong dicek aja Pak. Ya. Baik, Pak. Oke Pak. Halo Pak Agung, udah hadir Pak Agung. Pak Ya, Agung. Pak. Ya, Pak Yayat nih ada Pak Agung sebentar Pak. Kita tadi evaluasi lagi yang ME tadi kan ini berpengaruh ke plafon Bapak semua nih Pak, ke atas nih Pak, dinding juga nih. Nah, review Pak Agung dari kunjungan 3 hari lalu, 3 hari di sana ada beberapa yang mesti disampaikan perbaikannya biar tertulis di notulen, jadi kita sepakat semuanya supaya ditarget semua nih Pak. Ya silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang agak krusial tuh yang ini Pak, yang untuk sound system patching kelas tuh. Jadi untuk kabelnya salah itu, jadinya harusnya 3 kabel kabel isi 3 jadi isi 2. Jadi udah saya sampaikan dan katanya akan diganti untuk ke kabel yang isi 3 itu Pak. Ini berpengaruh ke ini nggak Pak, progres daripada arsitek ya, arsitektur? Ya karena ini Pak harus mungkin ya kerjaannya bolongin plafon lagi tuh. Nah itu Pak Yan gimana Pak? Itu dan itu terjadi di setiap kelas diskusi Pak, diskusi dengan tim Pak. Jadi untuk yang sound system itu memang kalau digambar mungkin 2, cuman karena itu ada volume kontrol kalau nggak salah, jadi memang harus 3 sistem ya. Itu nanti karena itu hanya 1 line tiap ruangan Pak. Saya nanti akan buatkan manhole Pak, manhole untuk penambahan. Kemarin saya diskusi dengan tim ME, jadi saya lubangin lagi plafon satu titik nanti di inbox-nya kita tambahin wiring lagi 1 kabel untuk yang ke arah volume kontrol per kelas ya. Itu Pak. Kemarin saya udah diskusi dengan Pak vendor ME, Pak Leo, Pak Ranto, sama Pak Dion juga Pak, untuk tiap kelas ya. Nanti untuk berikutnya yang sudah terlanjur mungkin saya bikin manhole yang rapi. Kemudian untuk yang berikutnya sesuai saran dari Pak Agung, nanti kita siapkan 3 line dalam 1 conduit untuk volume kontrol. Jadi kita sepakat nggak ada perubahan jadwal ya Pak dari yang finishing Bapak ya? Ya Pak, tetap Pak. Jadi perbaikan ME tadi yang Pak Agung sampaikan, yang volume kontrol dulu nih, nggak ada perubahan sama jadwal daripada baik finishing dinding dan atap Pak ya, dan plafon Pak, sorry. Ya. Sama pergeseran itu. Stop kontak. Ya, ini yang kedua Pak Agung, silakan Pak, lanjut Pak Agung. Ya, yang kedua itu ada miss gambar di tempatnya Bapak itu, jadinya beberapa itu ada harus yang bergeser untuk stop kontaknya, yang terutama stop kontak kelas SD ya. Untuk stop kontak kelas TK itu ternyata udah ditarik yang pada lantai udah nggak ada harusnya yang TK. Kemudian yang SD itu ada beberapa, yaitu stop kontak yang di belakang itu udah ada, harusnya nggak ada itu, udah tertarik, nanti ya mungkin harus ditutup. Kemudian yang depan itu harus ada pergeseran stop kontak itu Pak, untuk yang di sebelah kiri dekat pintu ya, itu harus ada pergeseran. Nah itu mungkin minta diperhatikan. Terus ketiga, nah untuk pemasangan
pipa hidran, Pak. Kita dapat masukan dari konsultan kita, itu mestinya pelapisannya itu dari pipa, lapis aspal, kemudian goni dilapis aspal lagi, begitu, Pak. Tapi kan kenyataan di lapangan enggak ya? Itu. Kemudian yang terakhir mungkin pemasangan unit indoor AC duct. Nah, untuk pemasangannya kemarin saya minta difotokan, Pak, detail-detailnya, Pak, karena kayaknya untuk pemasangan vibration absorbernya nggak terpasang ya untuk yang gantungannya itu. Kalau nggak terpasang bisa getar semua dong tuh Pak Agung. Ya ada bunyinya, Pak, nanti bunyi. Iya. Ini yang AC indoor duct-nya yang di atap satu, yang di atap ya. Yang di ruang serbaguna, Pak, ruang serbaguna dan hall itu ya. Yang baru. Dari Makassar apa yang kita beli sendiri, Pak? Hall besar atau Itu yang dari Makassar. serbaguna? Yang dari Makassar. Oke, berarti Pak Yayan tadi ada 4 catatan Pak Agung ya. Yang pertama tadi itu yang tadi ya tadi Pak Yayan udah catat mengenai kabel-kabel untuk sound system ya. Yang kedua pergeseran kontak. Tesnya Pak Laman sudah ada catatan nih Pak. Tadi masukin ke dalam risalah rapat ya Pak Laman ya. TK tutup semua, SD geser. Lalu ada beberapa tadi yang ruangan-ruangan yang Pak Agung sampaikan, tolong nanti dicatat di risalah aja Pak Laman. Nah ini kan bongkar pasang Pak, tolong hati-hati nanti plesterannya lagi yang baru ketika yang lama Bapak tutup tuh jangan sampai gelombang ya Pak Yayan ya. Baik, Pak. Stok kontak yang dipindah itu kan yang lama ditutup. Dan yang baru Bapak mesti bobok lagi dinding ya. Nah itu tolong supaya jangan ada yang gelombang tuh Pak. Nanti checklistnya juga kan Pak Laman tolong diperhatikan ya Pak Laman ya. Oke, Pak. Lalu yang ketiga hidran tadi Pak ya, pipa ditambah goni Pak. Tadi Pak Agung sampaikan demikian. Di RKS mohon maaf memang nggak jelas, tapi dalam standar dalam pemasangan pipa hidran di outdoor di ruangan yang tertutup Pak, yang misalnya ditutup tanah ya, itu harus ada goni. Jadi yang nanti ke depan tolong ditambahkan goni ya Pak Yan ya. Goninya udah ada Pak, cuman nggak dilapis sama aspal lagi Pak. Nah itu Pak. Ini area kemarin yang masih terbuka tak suruh lapisin nanti tak suruh foto tuh dia. Ya, yang belum itu Pak, tolong ditulis Pak lamanya, dan yang ke depan juga sama Pak. Ya. Lalu yang keempat tadi tadi ya, damper tadi ya. Yang belum AC. Ya, Pak Laman gimana silakan Pak. Ya. Tolong dipasang Pak. Ya. Saya udah ini Pak. Udah suruh ngerjain dilapis lagi. Nanti difotoin. Oke Pak. Yang keempat tadi yang AC ya Pak, AC untuk yang tadi ya damper vibrasi ya. Tolong katanya belum dipasang, tolong ya dikoneksikan supaya terpasang gitu Pak Yayan. Itu damper ya, Pak Agungnya? Karet ya? Iya Pak Laman. Halo? Ada Kak. Gambarnya kayaknya. Oke Pak Yoel, ya. Ya, Pak Laman itu ada 2 jenis Pak Laman. Itu ada yang karet, ada yang karet adapternya. Itu yang di situ kayak karet ya. Karet yang bawah atasnya itu biar ini detail. Ya, yang atasnya itu harusnya ada lagi itu Pak Laman katanya menurut konsultannya itu. Jadi di unit indoornya itu di bawah sama atasnya ada gitu ya, double ya.
Oke Pak, makasih Pak Agung. Ini sudah saya catat. Yang pertama tadi sound system. Nanti saya minta untuk tim ME ini sebelum mengerjakan nanti info ke tim arsitektur. Jadi nanti untuk tidak terlalu menghambat progres dari semuanya. Kemudian ini yang agak ini untuk pergeseran stop kontak yang di TK kita sudah eksekusi Pak Agung, yang di area TK. Yang di stop kontak lantai itu beberapa sudah kita tutup, kita sudah take out. Kemudian ini yang mungkin yang agak berat di dinding nih, yang pergeseran stop kontak terkait dengan posisi ya, yang kiri dekat pintu kalau nggak salah untuk kebutuhan layar ya. Itu saya coba koordinasi lagi. Saya minta Vikan kembali nanti untuk tim internal kita Pak terkait sama gambar-gambar sebelum mereka bekerja terkait dengan kerjaan arsitektur khususnya di atas ceiling dan juga di area dinding. Kemudian untuk pemasangan unit AC yang itu yang vibration absorbernya nanti saya minta cek Pak, itu sudah terpasang atau belum. Itu sih Pak Agung dari saya Pak. Ya Pak, sama ini Pak, untuk komunikasi mengenai gambarnya minta tolong diperbaiki itu Pak, yang dari Jakarta ke sana ini. Soalnya yang kita lihat Oke Pak, yang baik dari Pak. sini Nanti gimana, yang sana jadinya apa? ya saya nanti satu pintu aja Pak. Nanti dari Pak Gunawan langsung ke Pak Dion. Kemudian nanti Pak Dion yang punya wewenang untuk memberikan gambar kerja yang benar-benar sudah fix dari hasil diskusi dari Pak Gunawan dan juga Pak Agung Pak. Jadi Nah, nanti untuk ini contohnya yang kemarin Pak. Kemarin itu kita udah diskusi sama Pak Gunawan sama Pak Dion. Gambar udah diparafin semua, dibawa pulang sama Pak Gunawan, nggak udah dikasih Pak kita Dion. Nah, gimana kita ini? PDF-in Pak itu Pak. Yang itu udah kita PDF-in Pak yang notnya notnya Pak Agung. Nanti saya ini lagi Pak. Ya, minta tolong diinfokan ke yang di timnya yang di Jakarta ini biar bisa sinkron gitu Pak. Baik Pak Agung. Nanti satu pintu mungkin dari Pak Gunawan ke Pak Dion aja Pak, nanti untuk distribusi gambar yang memang sudah approve dan digunakan, nanti yang filter dari Pak Dion nanti dibantu sama Pak Leo Pak. Iya Pak Yan, tolong itu ya Pak, soalnya ini kritilannya banyak, jadi menjelang kita nanti udah ending terakhir, ya sampai ada kendala-kendala yang menyebabkan nanti kita balik lagi itu Pak. Tolong Iya. diwanti-wanti Pak Pak. Ya, Lalu nanti satu lagi Pak, tambahan Pak, ya, Pak satu lagi Richard. Pak, itu yang udah tertutup plafon belum diturunkan Pak ya, pipa-pipa hidran dan juga dibolong-bolongin buat itu ya, buat apa? Buat titik lampu gitu Pak ya. Udah Pak, sampai kita lantai 3 Pak Richard. yang lantai 3 sampai dengan lantai 3 dropper itu udah Pak. Saya paling tinggal nunggu head splinternya aja. Kemudian untuk yang titik lampu ini kita sudah mulai masang di lantai 2 Pak. Untuk ruang-ruang kelas kita sudah marking di lantai 2. Semalam saya sudah mulai untuk pemasangan lampunya Pak. Nanti continue Pak untuk tolong, pemasangan. ya Pak. Tolong penempatan yang as-as yang buat di kelas titik lampunya yang itu Pak ya, yang lurus Pak ya, yang bagus Pak. Lalu juga penempatan di selasar tuh Pak yang segaris Pak antara titik lampu lalu hidran sprinkler dan lain-lain supaya segaris Pak, jangan miring ataupun ada yang lari-lari gitu Pak. Ya. Baik Pak. Ini aja supaya nanti kita gampang dalam hal checklistnya gitu Pak. Ya. Ya, satu lagi nih Pak, ME Ya, Pak. ini Ya Pak. finishing catnya pengelasan itu loh, repairnya kurang bagus ini, catnya itu. Ini Pak Yan. Nah itu Pak Yayan, soalnya kalau pengelasannya nggak bagus nanti potensi karat tuh Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nanti sudah saya infokan Pak ke grup. Ini di sini juga ada tim saya, ada Pak Leo Pak dari MEP, sengaja memang biar ikut untuk rapat ya untuk tim lapangan Pak.
Nanti untuk sebelum nanti di checklist aja Pak Leo ya, disisir satu persatu sebelum penutupan terkait masalah pengecetan pipa-pipa sprinkler di atas. Oke Satu Pak, lagi Pak, untuk masalah ini masih ME Pak. Sorry Pak, masih ME nih Pak. Untuk hal tes-tesnya gimana Pak? Tes merger, tes tekanan, lalu hal-hal lain sudah jalan Pak sampai lantai berapa Pak ya? Untuk tes merger kemarin kita internal lantai 3 Pak. Untuk sprinkler kita sudah sampai lantai 3. Yang belum di sini mungkin tes continuity merger kita berjalan sama merger untuk power AC sih Pak. Kemudian untuk yang air kotor, air bekas kemarin lantai 1 gelontornya sudah, paling nanti untuk lantai waterproofing sama di lantai atas Ini aja air baru bekas Pak. internal Kalau Pak untuk Yayan yang ya MEP belum di atas kita tinggal ya. sisa continuity ya. Untuk yang udah sampai lantai 2 Pak merger Pak. Mungkin kemarin kan Pak Alaman mungkin lagi sedang sibuk Pak. Nanti kita ajak Pak Alaman atau Pak Erik untuk merger Ya, di lantai 3 Pak. intinya Pak, salah satu kelengkapan serah terima pertama itu dokumen-dokumen seperti tes juga deh Pak, tes merger, tes PAM itu ada kelengkapan juga ya Pak, caranya ya Pak. Oke Pak. Jadi kalau dari Bapak internal sudah beres, ya Bapak udah beres serah terima, serah terima lagi, apa tes-tes internal, tolong undang Pak Laman ataupun Pak Erik supaya dibuatkan berita acara persetujuan gitu Pak, hasil tes Pak, ya. Masih ME Pak, kita perkembangannya ke lift gimana ya Pak Laman, Pak Yayan? Kalau separator udah beres ya? Separator besi-besi yang lalu yang kemarin kita tanyakan. Iya lagi fabrikasi di sana. Di depan pintu 2. Tadi saya suruh fabrikasi. Oh, di sini Pak. Nah, untuk yang separator Pak, kemarin kita Ya. orang lift sudah survei ke sini. Rencana pendatangan lift itu tanggal 12 Pak. Tanggal 12 nanti saya akses dari pintu 2. Kemudian untuk separator yang tambahan, material baja by Palembang kita sudah datang Pak. Nanti saya mulai untuk fabrikasi untuk tambahan separator yang Habim 100-nya Pak. Tanggal 13 itu baru datang unit Pak ya, unit liftnya Pak ya, barang-barangnya ya? Iya, tanggal 12 Juni Pak. 12 ya. Berarti Ya. minggu depan kalau bisa Pak Laman diundang aja Pak orang liftnya Pak ke meeting join Pak, supaya koordinasi Pak ya. Ya, kemarin saya masih ini Pak, saya masih belum fix antara tanggal 12-nya itu dari Jakarta atau tanggal 12-nya onsite Pak. Oke, nggak apa-apa. Kayak gitu Pak. Cuma Ya. untuk yang penyiapan lahan sama akses nanti kita yang Ya. siapin Pak. Kemarin saya sudah tentuin untuk lokasinya, kemudian dari teman lift juga saya suruh survei sampai dengan lantai atap untuk pengecekan kekurangan dan sebagainya. Baik, minggu depan kami akan undang Pak itu dari perwakilan dari lift Pak ya supaya ikut meeting supaya koordinasi bagaimana apa nanti kita persiapan buat permasalahan Pak. Ya, mengenai lift tadi kita coba minggu depan kita undang. PLN bagaimana ya Pak Erik udah ada belum Pak Erik? Kemarin PLN udah komunikasi sama kita juga Pak. Untuk PLN masih on progress sih Pak, karena ada beberapa kontrak itu yang masih dibahas isinya gitu Pak. Tapi saya coba follow up nih karena kan PLN di Pak lagi ada masalah nih Pak. Jadi si petugasnya itu kayaknya lagi sering-sering di lapangan nih. Tapi tiap hari saya follow up Pak, secepatnya Pak. Oke, tetap di itu ya Rick ya, selalu dipantau ya. SLO gimana Pak Yayan? SLO jalan ya? SLO kemarin 2 orang dari PLN sudah ke sini Pak hari Selasa, sudah komunikasi. Terus kemarin infonya kan dia minta 1 ruangan khusus ya di Gardu ya, nanti untuk penempatan alatnya dia itu kita udah komunikasi terkait sama SLO Pak. Lalu yang progres Gardu gimana Pak? Jalan ya Pak? Gardu sekarang pengecoran pondasi Pak sudah. Sekarang kita di sloop sama galian trench Pak.
Oke, kemarin Pak Yoel lagi gambar itu Pak untuk yang rumah genset nanti sekalian ketika dindingnya dibuat, gensetnya sekalian dibuat Pak pakai nanti digambarnya dikasih Tapi Pak jalannya Yoel kayak Pak. keong Pak Richard. Kenapa Pak? Pembangunan gardunya. Jalannya pembangunan gardu kayak keong itu loh Pak. Oh kenapa Pak? Pelan sekali ini, nggak tahu. Oh. Ya, gardu. Iya gardu. Iya. Ada Pak. Pak Yayan, kita targetin gardu selesai kapan ya Pak? Soalnya kalau udah selesai itu langsung masuk tuh mereka tuh Pak. SLO selesai langsung masuk tuh Pak nanti Pak. Paling cepat paling di minggu ketiga Juni Pak. Ya gitu ya Pak. Juni ya Pak. Minggu akhir Juni udah beres gardu ya Pak. Ya Pak. Jadi Juli nggak ada omongan masalah gadu-gadu lagi loh Pak. Ya. Saya tulis di sini ya Pak Richard, target gardu. Ya, Juni akhir gardu selesai pembuatan. Jadi Pak Erik kontraknya mesti selesai tuh Pak sebelum Juni akhir, paling nggak 2 minggu, 3 minggu supaya PLN bisa itu proses tuh. Kecil gitu doang. Tinggal ada orangnya apa enggak gitu. Iya, tinggal ada yang kerja enggak ya. Soalnya kalau Juli belum masuk, kita nggak bisa tes semua tuh, lift macam-macam nggak bisa dites semua tuh tar. Tapi kemarin saya udah bilang sama PLN-nya sih Pak, akhir Juni kita minta listriknya masuk. Oh ya udah. Yang penting Juli kita harus udah masuk dapat listrik supaya penambahannya udah bisa. Kalau nggak kita nggak bisa tes semua sistem di lapangan tuh. Ya Rik ya. Juli saya targetin. Ya. Mengenai ini Pak, balik lagi saya masih tadi ME untuk hal STP gimana ya Pak? Yayan udah beres ya, struktur semua beres ya udah ya? Beres baru separuh Pak Richard. Berarti STP dalam 2 minggu lagi selesai kali ya Pak Yayan ya? Iya, kemarin kita sudah kontrak sama terkait dengan penyelesaian STP Pak. Jadi memang masih ada galian lagi sekitar 1 meter Pak. Nanti kita akan memperluas pagar, kemudian akan memasukkan PC 200 yang long arm untuk galian tanah STP-nya. Kemudian nanti ada proses juga terkait sama penurunan knockdown untuk retaining-nya Pak. Ini Pak Fauzi juga kebetulan hari ini dari kemarin juga di sini Pak. Jadi nanti sekalian untuk sekuen sama metodenya nanti sekalian kita diskusi dengan Pak Fauzi Pak. Kemudian untuk penyelesaiannya sih ini saya lagi buka akses Pak, lagi bongkar kantor yang lama, saya pindahkan ke lantai 2 semua nanti yang nantinya akan dijadikan akses untuk buangan tanah untuk STP Pak. Kemudian saya minta lahan lagi di area basket kanan sama kiri untuk manuver eksavator Pak. Oke Pak. Intinya juga itu Pak STP sendiri dikasih perlindungan Pak, Bapak taruh gitu ya takutnya jatuh sesuatu ntar itu nggak Pak, pecah nggak tuh Pak? Segera ditanam aja. Oh iya Pak, iya Pak. Target kapan di STP? Oke Pak, yang terakhir untuk ME Pak, untuk saluran luar gimana Pak? Sudah berjalan ya sebagian? Yang saluran luar yang apa Pak? Belum Pak. Saluran air. Belum Pak. Yang tetangga atau yang skup kita Pak? Kalau yang tetangga kan nanti Bapak lagi jalan kan sama yang STP itu ya? Belum Pak. Jadi kita, yang Pak. sisi ASM ini kan saya masih giat untuk scaffolding Pak. Jadi kerjaan luar ini saya nunggu. Belum bisa ya? Iya Pak. Oke. Belum bisa Pak. Oke. Sama nanti yang kalau udah yang area sini yang di bawah ini yang mulai nyicil sih Pak bisa. Oke. Untuk ME Pak Agung ada lagi Pak tambahan Pak Agung? Ya Pak, untuk gambar itu Pak mohon disubmit ke kita Pak, gambar layoutnya ruang panel Pak, penataannya seperti apa, jadi gimana gitu untuk trafo dan kubikelnya gitu. Kemarin diukur-ukur terus. Kemarin Pak Ahmad malah ini Pak Richard ya, ketemu Pak. orang PLN. Nah, ya. orang PLN yang ditemuin Pak Ahmad itu ya. katanya menyarankan gardu kita yang sekarang punya PLN itu dibagi 2 aja gitu. Panel-panel. Oh jadi? Tapi nggak bisa itu.
Nah, itu minta tolong dari yang kemarin yang dihubungi Pak Ahmad tuh memastikan aja, Pak. Oh, nggak boleh yang mana yang PLN maksudnya lagi. Iya, itu PLN dia beda kan sama yang ya silakan Pak Fendi ya Pak. Ya kebetulan saya kemarin hadir juga Pak, mengundang pihak PLN untuk hadir. Jadi kemarin usulan dari beliau itu, PLN itu dahulunya itu memang yang disediakan kita itu 5x8 itu cukup besar Pak. Sementara mereka itu hanya pakai ruangan itu untuk kubikel mereka saja. Jadi mereka mengatakan bahwa supaya tidak terlalu boros tempat, mereka menyarankan mungkin mereka hanya pakai separuh saja Pak ruangan itu untuk taruh kubikel mereka. Jadi separuhnya itu bisa dipakai untuk kubikel dan trafo kita. Nah, kemarin saya bilang, Pak, itu kalau misalnya untuk akses gimana? Ya itu nggak apa-apa, Pak. Itu nanti dibikinin sekat aja. Saya ada pintu ruangan PLN. Dan kalau Bapak untuk Bapak punya, silakan ada pintu sendiri akses gitu loh, Pak. Makanya kemarin pada saat kita melihat layout yang mereka kasih itu ternyata cuma kubikel, mereka menyarankan supaya dijadiin satu aja, supaya juga berhemat untuk posisi juga tidak terlalu menyempatkan kabel. Nah, saya waktu kemarin itu kebetulan karena Pak Agung dan Pak Lama juga kemarin kan pas lagi masih diskusi apa yang nggak bisa langsung, jadi saya minta nomor teleponnya waktu kemarin itu saya pengen ajak diskusi sebenarnya Pak, biar bisa dijelaskan sama Pak Laman sama Pak Agung bahwa itu bisa dipergunakan seperti itu gitu loh, diskusikan sama orang PLN sama sama orang rekanan PLN juga gitu Pak yang akan mengerjakan seperti itu gitu Pak. Pak Fendi. Pak Fendi. Ya Pak Laman. Kemarin udah sempat nemuin saya sama Pak Agung di sini itu orang yang Pak Ruli ya Pak? SL. Halo. Halo Pak. Bapak ya orang PLN. Ya, udah ketemu. Cuma gardu saya udah Putus ya Pak Laman. kita trafo saya pakai di gedung existing. Jadi udah sekarang gardu saya itu udah gardunya udah dikecilin Pak Fendi, bukan 5x8 tapi 4x6. Oke. Jadi kemarin saya sampaikan ke orang SLO itu ini nggak bisa. Baik Pak. Karena dari pihak PLN saya udah minta dikecilin, sekarang kebesaran. Asumsi trafo ada di gedung existing saya gitu loh. Gitu Pak. Jadi tetap pakai gedung yang ada, yang ruangan yang ada nanti dilebarin seperlunya gitu. Baik. Kembali ke rencana awal lah ya Pak. Saya sampaikan. Baik Pak. Iya, Pak minta gambar layoutnya Pak, segera disubmit aja Pak. Ya Pak Agung, nanti kita langsung buatkan ya Pak. Kemarin kan sudah dikasih ke Pak Agung tapi belum dikasih kalau nggak saya Pak Agung. Itu dia ngukurnya nggak sesuai di lapangan Pak ternyata. Iya, betul Pak. Oke, baik. Segera ya Pak, nanti saya minta Pak Dion untuk gambar. Iya, jadi paling ngelebarin mungkin butuhnya kalau ngelebarin semeter. Di dindingnya kalau nggak salah kemarin ya yang mau dibongkar itu ya Pak ya, 1 meter. Oke Pak, saya lanjutkan lagi Pak Richard. Sebentar Pak Yayan. Pak Agung ada tambah lagi selain tadi gambar minta gambar tadi ukuran. Sementara cukup Pak Richard karena itu gambarnya Cukup, ya? udah lama kita mintanya sampai Oke. belum dapat. Ya, mohon supaya Pak Fendi, Pak Yayan di submit segera supaya kita bisa tuntas Pak. Oke, lanjut Pak Yayan.
Oke Pak Pak, Richard, yang mengenai ini untuk lampu kondisi strip itu update. Pak gimana ya Pak? Pak Richard, Sorry, gimana Pak Agung? Oh, iya. 50 strip itu apa yang ya? depan TU plafon tuh yang ada drop-dropannya itu akan dipasang lampu. Mau Jadi dikerjakan kemarin tuh ya, Mau saya tambahin. mau dibikin drop curve. tetap dibuat Pak. Jadinya, kemarin Pak Yuel udah sampaikan ke Ya. lapangan kalau nggak salah ya. Ya, dibuat Pak itu. Ya, Oke Pak. Untuk Oke, yang nanti- lampu strip, untuk sistemnya, instalasinya kan memang sudah disiapkan dari tim ME Pak. Nanti paling kita karena ada miss aja kesalahan di kita pengecekan untuk masalah gambar, untuk curve-nya di ceiling nanti kita tambahkan Pak. Kalau untuk lampu strip untuk sistemnya itu saya tanya ke tim ME itu udah terpasang Pak. Oke Pak Yan, lanjut Pak. Oke Pak, ini untuk yang kondisi lantai 5 Pak, kita lagi proses untuk penurunan material Pak. Memang ini masih beberapa alat-alat Sorry Pak, kita. belum kelihatan Pak. Belum kelihatan itu Pak, presentasinya Pak. Ya, tadi hilang. Ternyata hilang. Udah Pak Richard. Ya, sudah Pak. Oke Pak, ini memang PR besar buat kita. Ini ada beberapa jackbase UHEAD. Kita sudah parsial untuk menurunkan. Kemudian material bata ini sudah saya pasang. Kemudian beberapa pasir untuk kegiatan ini sudah kita kerjakan juga. Ini belum. Kemudian ini yang view hari ini Pak. Jadi yang ini sudah agak lega. Ini untuk pemasangan ducting di lantai atap sudah terpasang satu lajur Pak. Ini untuk pemasangan ducting untuk lantai atap sudah kita pasang. Ini itu yang foto yang per kemarin. Ini kita sudah rapikan untuk area tengah. Nanti ini sudah kita pinggirkan. Ini nanti kita parsial untuk mulai penurunan. Kemudian penempatan material, kemudian kebersihan sedang proses. Kemudian ini untuk pemasangan bata merah di ASI. Kemudian ini proses. Ini A1. Ini A1 kita mulai per hari ini. Ini udah mulai per kemarin, ini udah naik, mungkin hari ini besok sudah sampai RB1 ya, RB1 di 4 meter pertama. Kemudian ini nanti continue kita untuk pemasangan ducting, ini continue kita udah mulai yang paling besar dulu kita pasang. Kemudian ini untuk dokumentasi MEP, ini untuk yang conduit, wiring, kemudian ini ada ladder juga untuk tray. Kemudian ini untuk instalasi ini untuk laddernya. Ini untuk yang di lantai 5 untuk RW RD sudah kita pasang. Kemudian ini untuk arsitektur, ini sudah kita cleaning beberapa, kita tinggal untuk area clean. Kemudian nanti ada tambahan tadi yang disampaikan terkait sama pergeseran stop kontak. Nah, ini untuk yang kaca-kaca ini posisi di lantai 3 Pak. Ini lantai 3, ini lantai 2. Ini untuk kita tinggal pemasangan clean kemudian cat dasar Pak untuk yang area dalam. Ini untuk pemasangan ceiling nanti kita tambahkan di sini Pak. Memang ada miss saja Pak. Ada jangkutan ya puff puff di area lantai 1. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Saya gambar kanopi Gimana? di tadi kamu ada acara ya?
Oke, makasih Pak Yan ya. Tadi saya intinya menyampaikan intisari dari kita diskusi hari ini. Yang pertama dari diintiskan dan dimaksimalkan supaya kita dalam sebulan itu dimaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya tenaga, tukang, lalu juga bahan-bahan Pak. Supaya dalam sebulan itu bisa selesai tepat waktu. Itu yang kedua, ketiga, tolong pekerjaan ME dikelola lebih dikoordinasikan kembali supaya tidak bongkar pasang dan tidak menyebabkan adanya defect daripada nanti finishing daripada dinding ataupun hal plafon lain-lain gitu ya. Hal ketiga, karena tadi ada keterlambatan dari fasad, saya mohon supaya tadi Pak Laman diminta bantuannya untuk meminta rekomendasi dari cat supaya nanti tidak saat sealer awal itu tidak memaksakan diri, nanti takutnya nanti ada jamur-jamur yang akan keluar gitu ya. Jadi kelembabannya benar-benar dijaga gitu ya. Jadi ada 4 hal yang tadi intinya untuk hal kita sepakat hari ini gitu Pak ya, untuk hal yang dilakukan ke depannya. Jadi saya mau kembali lagi, kita topik off tanggal 19 ya Pak ya. Baik Pak. Jam 10 pagi. Jadi ada 2 minggu sisa, Pak Fendi bisa kejar daripada fasad, batak dulu atau apa gitu, plaster naci boleh. Karena kan ini acara di luar, nggak dari dalam. Jadi kita nanti akan akan adakan seremonialnya ada di dak lantai gedung lama. Jadi itu semuanya di situ, jadi nggak di dalam. Kalau mau sih dikejar dulu aja dindingnya supaya nggak bolong-bolong. Jadi supaya udah 2 minggu ini supaya ketutup gitu Pak. Jadi saya sementara itu dari Pak Laman, Pak Agung ada tambahan? Ini Pak Richard, ini udah di-share ya? Pak Richard, ini kan Ya, Pak. kanopi yang di lantai 3 gedung sekolah itu kan layout. Ini bagusnya gimana ya Pak? Mau dipotong sebagian yang rusak atau gimana ya? Itu Pak, itu baru kan? desain kedepannya ada itu nggak Pak? Desain kedepannya ada itu nggak Pak? Ada perubahan nggak Pak di sana ya? Apa nggak ada di jamah tuh Pak? Nah, kalau desain kedepannya nggak tahu nih Pak. Ada akses tangga dari gedung. Akses tangga ada di dalam ruangan masih, bukan di kanopinya posisinya. Ya, di sini. Nah, ini kalau jelek gini nanti kalau pas acara takutnya ini Pak, dipotong separuh dulu rangkanya ya, yang lihat ya. Ya, yang melihat-lihat Bapak potong dulu aja. Nanti coba setelah ini kita coba mau dibuat di perapian kembali atau gimana gitu Pak. Yang pecah dipotong dulu aja kali Pak. Ini kan lumpuhnya ujung Supaya aman juga. Ya. Terus jelek banget ini Pak, kalau acara nanti bos-bos kesini ya ngamuk nanti. Lantai 3 ya Pak? Iya, kejatuhan ya, material macam-macam lah. Kalau dicopot semua dulu sementara banjir nggak Pak Erik ya? Pak Laman? Banjirnya sih enggak Pak. Cuma nanti paling benerin ada FD yang mampet paling. Pernah banjir. Apa dicopot semuanya sementara ya? Nanti kita coba perbaiki gimana, ntar lihat dulu. Pak, nanti kalau hujan tampias takutnya langsung masuk ke dalam Pak. Wah itu ada yang nahan lagi. Itu, Pak. Hujan anginnya itu loh Pak. Hujan angin langsung habis yang kelas yang kita baru bikin tuh. Ya udah gini deh Pak, sementara yang bengkok-bengkok di repair dulu bisa nggak Pak? Dari atasnya, dari atas. Dipotong, dilas ulang Pak, pakai besi gitu Pak. Ini loh Pak. Bisa nggak? Potong ini jelek banget. Potong kasih tiang dulu sementara. Tapi nggak boleh. Gini, saya belum tahu nanti ke depannya bagaimana, apakah mau diperbaiki aja tetap begitu atau mau bagaimana. Soalnya kalau diperbaiki ternyata ada perubahan kan jadi sayang budget juga. Nanti gini deh, saya satu dua hari ini coba cari tahu, kalau memang nggak ada ini ya udah kita rapin aja, perapian diberikan yang lebih baik gitu loh, rangka-rangkanya. Ya, oke Pak. Sekarang di ini aja diamankan untuk hal safety gitu Pak ya. Kalau ada yang mau patah tolong ya dicopot aja atau gimana gitu Pak. Ya. Oke Pak. Naik ke atas. Jadi 1-2 hari saya kabari ya Pak Laman, Pak Erik. Ya Pak. Siap Pak. Oke, ada lagi tambahan dari Pak Erik, Pak Laman, Pak Agung?
Atau Pak Fendi, Pak Yayan, silakan kalau ada. Paling nanti ada yang mau saya tanya juga Pak, tapi nanti aja setelah di luar meeting ini. Oke, ya. Semuanya intinya perlu siapkan apa nggak Pak? Pak Richard tadi. Oh, nggak perlu Pak, nggak perlu Pak, nggak Siapkan usah Pak. hati Pak Fendi. Iya Pak. Siapkan hati Pak. Yang penting kita, ya ini kan sebenarnya seremonial untuk apa? Di semua proyek IPK, kalau tutup terakhir atapnya itu ada seremonial doa bersamanya sih Pak. Ya doa syukur bahwa selama ini sudah sampai tahapan ini gitu loh Pak. Intinya itu sih. Berarti surat undangan tertulisnya berarti ada ya Pak ya? Biar nanti saya bisa tahu. Kalau masih kayaknya Pak Yuel sudah buat ke sekretarisnya yayasan, sedang diproses tuh Pak. Baik. Iya. Saya koordinasi Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, nanti kita minimal seminggu sebelumnya kita udah dikirim Pak. Ya. Oke, ada lagi teman-teman kalau Pak Fendi, Pak Yayan, Pak Agung, Pak Erik, Pak Laman. Cukup Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Minta bantuan Pak Erik ya tutup ya. Silakan Pak Erik. Baik, terima kasih teman-teman atas meetingnya pada siang hari ini. Bersyukur juga ada banyak hal yang kita putuskan dan semoga progresnya makin hari makin lebih baik lagi ya. Baik, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami boleh menyelesaikan meeting kami di siang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh berjalan dengan baik, dan kami juga mau menyerahkan untuk hal-hal yang masih dalam proses. Kiranya Tuhan yang bantu di dalam penyelesaiannya Tuhan. Berkati juga untuk ibadah of kami nanti, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sorry Pak Yayan, nanti dikirim ya Pak di grup Pak ya. Tadi yang presentasinya ya Pak. Baik Pak, langsung Pak. Yo, ya, makasih semuanya. Kita dismiss. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Laman. Terima kasih semuanya. Pak Agung. Thank you.